Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiarti, NIM 1800389, nomor absen 5 dari PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan pendidikan jasmani dalam pengembangan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, kognitif, dan afektif pada anak. Nah, tujuan pendidikan jasmani yang pertama yaitu meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajuan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, ada sikap positif, sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas pendidikan jasmani tersebut. Nah, yang kelima, ada mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dalam olahraga. Nah, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik atau aktivitas air, dan pendidikan luar kelas atau outdoor education. Nah, yang keenam, ada mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup yang sehat melalui berbagai aktivitas aktivitas jasmani. Nah, yang ketujuh, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, harus mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup yang sehat. Yang terakhir, yang kesembilan, mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. Nah, selanjutnya, fungsi pendidikan jasmani. Nah, yang pertama ada dari aspek organik. Nah, dari aspek organik ini menjadikan fungsi sistem tubuh itu menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai atau serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga yang maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Nah, meningkatkan daya tahan otot pun harus memiliki atau harus dengan kemampuan otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Nah, untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, nah kapasitas individu pun untuk melakukannya tuh harus secara terus-menerus dalam aktivitas yang berat dan dalam waktu yang relatif lama. Nah, meningkatkan fleksibilitas. Nah, meningkatkan fleksibilitas itu rentang geraknya pun dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Nah, yang kedua ada yang neuromuskuler. Nah, dalam neuromuskuler ini meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Selanjutnya mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, luncur, terus melangkah, mendorong, menderap, bergulir, atau menarik. Nah, mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, dan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dan yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengembangkan faktor-faktor geraknya yaitu yang pertama ketepatan, yang kedua irama, terus rasa gerak, power, waktu reaksi, kelincahan, dan masih banyak lagi. Nah, yang termasuk ke dalam keterampilan olahraga itu seperti sepak bola, permainan-permainan softball atau bola voli juga,
terus basket, baseball, ya bela diri dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mengembangkan keterampilan rekreasi, yaitu seperti menjelajah, berpetualang, terus mendaki, berkemah, berenang, dan masih banyak lainnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, yaitu ada aspek perseptual. Aspek perseptual ini dapat mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, kemudian mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu misalnya contoh seperti kemampuan mengenali objek yang berada di depan siswanya tersebut, di belakang, di bawah, sebelah kanan, ataupun di sebelah kiri dari diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, atau kaki. Yang selanjutnya juga bisa mengembangkan keseimbangan tubuh maupun statis atau dinamis. Nah, yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan statis maupun dinamis. Nah, untuk selain statis dan dinamis, aspek perspektual ini dapat mengembangkan dominasi, yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kiri dan kanan, dan melempar atau menendang. Selanjutnya yaitu mengembangkan lateralitas, yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan di antara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, mengembangkan image tubuh atau body image, yaitu dalam kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dalam hubungan dengan tempat atau ruang. Nah, yang selanjutnya yang keempat, aspek kognitif. Aspek kognitif ini dapat mengembangkan kemampuan mengeksplorasi, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Nah, tidak hanya mengembangkan atau mengeksplorasi saja, namun juga dapat meningkatkan pengetahuan, peraturan permainannya, terus keselamatan dalam permainan tersebut, dan etika ketika bermain permainan dalam pendidikan aktivitas jasmani. Nah, yang selanjutnya juga dapat mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi dalam aktivitas jasmani. Nah, dapat juga untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmaninya. Nah, siswa juga dapat menghargai kinerja tubuhnya dengan penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasi aktivitas dan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman tentang konsep gerak untuk memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan. Nah, yang selanjutnya ada aspek sosial. Dalam aspek sosial ini, siswa dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana dia berada. Kemudian, dapat mengembangkan kemampuan berbuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompoknya. Yang selanjutnya, siswa juga bisa belajar berkomunikasi dengan orang lain atau orang-orang yang baru atau dengan sosialnya yang berbeda. Nah, yang selanjutnya juga anak-anak pun bisa mengembangkan kemampuan bertukar pengalaman dengan orang-orang baru tersebut. Nah, dan kemudian mengevaluasi atau mereka ulang ide dalam kelompok tersebut. Kemudian siswa juga dapat mengembangkan kepribadian sikap dan
dan nilai-nilai agar berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki rasa diterima di masyarakat tersebut atau di lingkungan baru tersebut. Kemudian siswa juga dapat mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, kemudian belajar menggunakan waktu yang konstruktif atau yang lebih efektif lagi. Kemudian juga siswa dapat mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik sehingga dapat masyarakat pun dapat menerima siswa itu dengan baik. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada aspek emosional. Nah, dalam aspek emosional ini, siswa dapat mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmaninya, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, pemain yang sportif, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, memberikan saluran untuk mengekspresikan dirinya, dan kreativitasnya sendiri atau ide-idenya. Yang terakhir yaitu menghargai pengalaman estetika atau dari berbagai aktivitas yang relevan. Jadi siswa tersebut dapat saling menerima ketika bertanding, itu saling menerima kekalahan, yaitu sportif seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.